Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hukum Newton tentang gerak. Masih ada beberapa latihan lagi yang belum terbahas dan nantinya kita akan masuk ke bab terakhir sebelum UTS, yaitu tentang kerja dan energi. Nah, di latihan 27 ini misalkan ada sebuah lukisan, tulis data yang diketahuinya terlebih dahulu. Latihan 27. Nah, di sini berarti yang diketahuinya ada W sama dengan 8 Newton. Sudut theta yang pertama ini 60 Newton. Atau di sini 30 Newton dulu deh. 30 derajat. 30 derajat, sedangkan yang theta 2 sini 60 derajat. Nah, yang akan ditanyakan di sini adalah T1 dan T2. Nah, seperti biasa kalau misalkan ada kasus tentang hukum Newton, untuk mempermudah kita ilustrasikan dalam diagram bebas terlebih dahulu. Kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada T1. Sebelah sini ada T2. Nah, ini kita sedangkan ke arah bawah. Sini ada W. Nah, untuk T1 dan T2 kita bisa proyeksikan ke arah sumbu X dan juga sumbu Y. Berarti di sini karena di bagian sini ini kurang panjang. Di sini ada theta 1 dan di sini ada theta 2. Nah, artinya di sini berarti ada theta 1 dan di sebelah sini ada theta 2. Nah, kalau misalkan kita proyeksikan berarti di sini T1 cos theta 1. Sedangkan jika kita proyeksikan ke arah atas, ke arah vertikal,
Maka di sini ada T1 sin theta 1. Sedangkan untuk yang T2 di sini berarti ada T2 sin theta 2. Sedangkan ke arah horizontalnya ini ada T2 cos theta 2. Nah, sekarang kita pisahkan perhitungannya antara sumbu horizontal dan juga sumbu vertikal. Di sumbu vertikal, di sumbu horizontal, sigma fx sama dengan 0. Kenapa 0 di sini? Karena tidak bergerak. Nah, kita lihat di arah sumbu X untuk yang arah positif, di sini ada T1 cos theta 1. Arah negatifnya T2 cos theta 2 sama dengan 0. Sini berarti kita bisa pindah ruaskan T1 cos theta 1 sama dengan T2 cos theta 2. Nah, theta satunya ini 60, theta satunya 30 derajat, maaf. Sedangkan theta 2-nya 60 derajat. Ini juga misalkan yang akan dicari adalah theta 2-nya. Yang cosnya ini kita pindah ruaskan, berarti T2 sama dengan T1 cos 30 derajat dibagi cos 60 derajat. Atau T2 sama dengan T1 akar 3. Karena cos 30 ini setengah, sedangkan cos 60 setengah akar 3 atau akar 3 dibagi 2. Nah, ini katakanlah persamaan 1. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan di sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0 karena tidak bergerak juga. Nah, di sini bisa kita lihat ada 3 komponen ya. Dari T1, T2 dan juga W. Di sini ada T1 sin theta 1 karena positif, karena ke arah atas positif. Ada T2 sin theta 2, ini juga ke arah atas positif. Dan yang ke arah bawah ada W atau berat sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa kita pindah ruaskan, kita substitusi.
Berarti di sini T1 sin 30 ditambah T2 nya T1 akar 3 dikali sin 60 derajat dikurang 8 sama dengan 0. Nah, min 8 nya ini bisa pindah ruas, berarti T1 nya kita pisahkan. Sin 30 ditambah akar 3 dikali sin 60. Sama dengan 8. Atau T1 sama dengan 8 dibagi sin 30 ditambah akar 3 sin dikali 60. Akar 3 dikali sin 60. Nah, ini berarti 8 dibagi sin 30 berarti setengah atau 0,5 ditambah akar 3 dikali 0,5 atau kita tulis setengah deh. Nol koma lima akar 3. Nah, akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3 dikali 0,5 berarti 1,5. Berarti sama dengan 8 dibagi 0,5 ditambah 1,5 atau 8 dibagi 2. T1 berarti sama dengan 4 Newton. Nah, berarti T2 nya T2 sama dengan T1 akar 3. Ini kembali ke persamaan 1. (6,93 Newton). Nah, ini untuk yang latihan 27. Sedangkan di latihan 28-nya di latihan 28 ini ketahui M sama dengan 50 kg,
yang awalnya dalam keadaan diam dan berada di permukaan tanah ditarik dengan disambungkan menggunakan kabel dengan membentuk sudut 40 derajat. Tetanya 40 derajat. Koefisien gesek statis atau μs 0,2, sedangkan μk-nya 0,15. Nah, ditanyakan atau bisa dituliskan gaya gesek yang dihasilkan oleh tanah pada permukaan benda dengan percepatan gerak benda jika kita pegang kabel F jika A T sama dengan 100 Newton dan B T sama dengan 140 Newton. Sekarang kita masuk ke jawab yang A-nya. Nah, terlebih dahulu kita gambarkan diagramnya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada beberapa komponen gaya. Yang pertama, karena ada kontak fisik permukaan antara dua buah objek, berarti di sini ada gaya normal. Dan benda ini dia akan memiliki gaya berat. Yang ini gaya gesek. Ini kalau digambarkan sini ada T, ke arah bawah ada G, ke arah samping ada gaya gesek, ke arah atas ada gaya normal. Nah, T ini bisa kita proyeksikan. Sini ada theta, berarti di sini T cos theta. Yang ke arah atas T sin theta.
Nah, sekarang kita mulai dari tinjau sumbu Y terlebih dahulu. Di sumbu Y ada 3 komponen. Karena ini tidak ada pergerakan ke arah vertikal, berarti kita menggunakan hukum Newton yang pertama. Sigma Fy sama dengan 0. Sini ada gaya normal ditambah T sin theta dikurang mg sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan dipindah ruaskan, berarti Fn sama dengan mg dikurang T sin theta. Sekarang kita tinjau sumbu X. Nah, di sumbu X ini ada percepatan ya, karena dijelaskan ada pergerakan di sini, dan dijelaskan juga pergerakannya kecepatannya tidak konstan atau ada percepatan. Saya tulis dulu. Ini hanya ke arah kanan. Ini adalah sumbu X hanya. Nah, sekarang yang menjadi acuan adalah arah dari percepatannya atau arah dari A, yang searah kita katakan positif, dan yang tidak searah kita katakan negatif. Jadi di sini ada T cos theta dikurang Fs max. Jadi untuk menentukan persamaan geraknya, terlebih dahulu kita menentukan gaya gesek statisnya terlebih dahulu, karena gaya yang dibutuhkan minimal untuk menggerakkan benda dari keadaan diam adalah ketika gayanya gaya totalnya, gaya resultannya itu lebih dari gaya eksternal untuk menariknya, itu harus lebih besar daripada Fs maksimal. Yang ini ada T cos 40 derajat dikurang 0. Yang ini pindah ruas.
mu S dikali Nah, ini jadinya gaya tegangan maksimal. Berarti di sini Tmax Mg min Tmax sin 40. Ini bisa Nah, ini bisa dikalikan ms nya dikali G, mu S nya dikurang mu S dikali Tmax sin 40. Ini benda ruas. Nah, ini bisa kita pisahkan Tmax nya. Dibagi cos 40 derajat tambah mu S sin 40 derajat.
sama dengan 0,2 dikali masanya 50 kg, meter persegi kuadrat dibagi cos 40 tambah 0,2 dikali sin 40 derajat. Nah, sini sekitar 110 Newton. Nah, untuk menarik box agar berjalan, dibutuhkan gaya atau lebih besar. Nah, di sini karena T kurang dari T maksimal, maka benda tidak bergerak, atau F-nya sama dengan gaya gesek statis sama dengan T cos 40 derajat. Nah, ini kita sebut aja ini misalkan bersamaan 1. Ini misalkan bersamaan 2. Sama dengan T-nya 100 dikali cos 40 derajat sama dengan 76,6 Newton. Nah, sedangkan yang B-nya T sama dengan 140 Newton. Nah, karena T lebih besar daripada T max, maka benda bergerak.
gunakan gaya gesek kinetis. Nah, Fn-nya ini dari persamaan 1 sama dengan mu k dikali mg min t sin 40 derajat atau 0,15 dikali 50 kali 9,81 dikurang 140 dikali sin 40 derajat. Meter. Oke. Jadi itu untuk yang latihan 28. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang pertama kali kita cari adalah menggunakan gesek statis maksimal. Karena dari keadaan diam untuk bisa bergerak, maka gaya tarik atau gaya dorongnya itu minimal harus melampaui gaya gesek statis maksimal. Baru setelah gaya tarik atau gaya dorongnya melampaui gaya gesek statis maksimal, atau perbedaan gaya yang lain selain gaya gesek itu sudah melampaui gaya gesek statis maksimal, dia baru nanti akan bergerak. Ketika sudah bergerak, nanti baru masuk ke gaya gesek kinetik, yaitu untuk latihan 28. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab tentang kerja dan energi. Kita mulai dari kerja terlebih dahulu. Nah, di sini kerja yang dilakukan oleh sebuah gaya yang konstan pada suatu benda didefinisikan sebagai hasil kali gaya tersebut dengan perpindahan titik di mana gaya itu bekerja. Nah, kalau misalkan digambarkan dalam persamaan perkalian dot dari vektor W, lambangnya ini merupakan F dot delta R. Nah, dari sini bisa kita pecah. Misalkan F-nya ada Fxi ditambah Fyj dot yang ini delta xi ditambah delta yj. Nah, ini kan berarti kalau lihat dari contoh kasus yang ada di sini, Fx dikali delta x ditambah Fy dikali delta y. Karena tidak ada pergerakan, maka yang ini kosong, berarti W nya sama dengan Fx dikali delta x. Nah, ini didapatlah persamaan yang ini.
Nah, kalau misalkan F di sini kita proyeksikan ke sumbu X, berarti ini F cos theta sama dengan Fx yang ke arah vertikal. Ini F sin theta sama dengan F. Nah, sedangkan energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Jika kerja dilakukan oleh suatu sistem pada sistem lain, energi dipindahkan di antara kedua sistem tersebut. Jadi misalkan ada sebuah sistem diberikan kerja dari luar, maka terjadi perpindahan energi antara kedua sistem tersebut. Nah, ada beberapa bentuk energi yang biasanya dipelajari. Mungkin teman-teman juga sudah familiar. Ada yang namanya energi kinetik, energi potensial, energi thermal, dan yang lain-lain. Nah, energi kinetik ini berhubungan dengan gerak sebuah benda. Jadi, kata kuncinya adalah perubahan kecepatan atau delta V. Jika gaya yang bekerja pada sebuah benda didefinisikan sebagai Fx dikali sama dengan Max menurut hukum Newton 2, dan juga Ax dikali delta X sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dibagi 2, ini dalam GLBB, maka kerja total yang dilakukan bisa diturunkan dan didapatlah persamaan seperti ini. Setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. V2 ini kecepatan akhir, yang ini kecepatan awal. Atau selisih energi kinetik akhir dan awal. Nah, selanjutnya setengah MV kuadrat ini yang biasanya kita sebut dengan energi kinetik, atau bisa lambangnya K atau EK. Beberapa buku menggunakan namanya K, beberapa buku ada juga yang menggunakan namanya EK atau energi kinetik. Nah, itu bagaimana bisa didapat energi kinetik setengah MV kuadrat. Nah, sementara selanjutnya energi potensial ini didefinisikan sebagai energi yang tersimpan yang dihubungkan dengan konfigurasi sistem, seperti jarak pisah antara benda dan bumi, ataupun perbedaan beban yang terhubung pada sebuah pegas. Jadi sebenarnya energi potensial ini tidak hanya berhubungan dengan perubahan posisi saja, misalkan di arah vertikal, tapi bisa juga berhubungan dengan pegas. Bisa pegas ataupun jarak pisah antara benda dengan bumi dan yang lain. Nah, total kerja yang dilakukan pada sebuah benda yang berhubungan dengan posisi benda tersebut adalah sebagai berikut. W total sama dengan min delta U. Jadi U di sini bukan energi dalam ya. U di sini adalah energi potensial. Yang ini benda dikenakan kerja dari luar. Nah, tanda negatif ini maksudnya agar kerja yang dilakukan pada sebuah benda sama dengan pengurangan energi potensial sistem. Jadi semakin besar kerja yang diterima oleh benda tersebut, yang diterima dari luar atau dari eksternal benda tersebut, maka energi potensialnya berkurang semakin besar. Nah, besaran U di sini merupakan energi potensial benda. Ada yang menggunakan lambangnya EP atau energi potensial, ada yang menggunakan lambang U. Cuma nanti kalau misalkan di termodinamik, U ini biasanya melambangkan
energi dalam. Nah, ini yang berhubungan dengan perubahan posisi antara benda dengan bumi. Sedangkan yang di atasnya ini berhubungan dengan energi potensial pegas. Nah, ini contohnya ketika sebuah benda yang terhubung dengan pegas kita tarik, maka dia nanti akan memberikan gaya pemulih. Nah, nanti gaya pemulihnya ini berhubungan dengan energi potensial. Nah, selanjutnya di hukum kekalahan energi secara umum dijelaskan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun dapat berubah dari suatu bentuk energi ke bentuk yang lain. Nah, bentuk khususnya sebenarnya ini lebih general atau lebih umum, tidak hanya energi mekanik saja, tapi bisa jadi dari energi dalam, ada juga misalkan dari energi fluida, nanti dipelajari di termodinamika atau mekanika fluida ya. Jadi tergantung sistemnya, ada yang sistem tertutup, ada sistem terbuka dan yang lain. Cuma di sini akan kita bahas hanya khusus sederhana saja, yaitu hukum kekalahan energi mekanik. Nah, kekalahan energi mekanik didefinisikan sebagai energi mekanik awal ini harus sama dengan energi mekanik akhir. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik ini hasil penjumlahan dari energi kinetik, energi mekanik, hasil penjumlahan dari energi kinetik dan juga energi potensial. Atau energi kinetik awal ditambah energi potensial awal harus sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Nah, sedangkan bentuk hukum kekalahan energi yang lebih umum dan melibatkan gesekan adalah sebagai berikut. Kerja eksternal atau ini bukan gaya tapi ya berhubungan dengan gaya sebenarnya. Gaya yang dikerjakan pada sistem oleh gaya eksternal, delta M adalah sisi energi mekanik akhir dan awal. Delta E sistem merupakan perubahan energi total sistem. Berarti delta E thermal ini didefinisikan perubahan energi thermal yang bisa didefinisikan sebagai hasil kali gaya gesek dengan jarak sebuah permukaan yang bersentuhan dan bergerak terhadap permukaan yang lain. Jadi ini kalau misalkan melibatkan gaya gesek yang berhubungan dengan energi thermal. Sedangkan daya didefinisikan sebagai kerja persatuan waktu atau W dibagi T. Bisa juga didefinisikan sebagai gaya dikali kelajuan. Nah, selanjutnya di latihan 29. Jadi di beberapa latihan ini kita akan membahas oh ya, ini belum terbahas, saya jelaskan sekali lagi. Yang W eksternal ini merupakan usaha eksternal atau sistem dikenakan kerja. Jadi sistem itu bisa dia melakukan kerja atau dikenakan kerja. Sedangkan energi thermal
energi panas yang dihasilkan gesekan 2 permukaan sistem atau lebih. Oke, di latihan 29 ketahui P-out-nya sama dengan 27% dari P-in. Daya keluaran ini kita sebut saja lambangnya P-out. Daya masukan ini kita sebut saja lambangnya P-in. Masanya sama dengan 35 kg. V-nya sama dengan 0,35 meter per second. G-nya 9,81 meter per second kuadrat. Sedangkan A-nya sama dengan 0. Yang ditanyakan P-in. Nah, kita mulai dari hukum Newton 1. Karena tidak ada percepatan. Berarti di sini ada T, yang ke bawah ini ada mg. Sigma Fy sama dengan 0, T dikurang mg sama dengan 0, atau T sama dengan mg. Misalkan persamaan 1. Ini untuk diagram bebasnya. Ada T ke bawah selanjutnya P-out sama dengan 0,27 P-in. P-in sama dengan P-out dibagi 0,27 atau sama dengan 3,7 P-out. Nah, dari persamaan sebelumnya, persamaan 5.10, P sama dengan F dikali V, berarti P-in sama dengan 3,7 P-out atau sama dengan 3,7 F dikali V, dimana F sama dengan gaya tegangan. Berarti di sini 3,7 T dikali V. Nah, ini substitusi persamaan 1.
3,7. M dikali I dikali tujuh dikali 3,5 dikali 9,81 dikali 6,35. Hasilnya 445 watt. Nah, selanjutnya TM30. Sebuah kotak dengan massa 2 kg yang berada di atas permukaan horizontal yang licin didorong ke arah sebuah pegas yang memiliki konstanta pegas sebesar 500 Newton per meter, sehingga menekan pegas jauh 20 cm. Kotak kemudian dilepaskan dan pegas mendorong balik kotak tersebut sepanjang permukaan dan kemudian naik ke tanjakan dengan sudut kemiringan 45 derajat. Percepatan gravitasi 9,81. Seberapa jauh kotak bergerak ke atas tanjakan sebelum sampai ke ujung tanjakan. Nah, ini kita tulis terlebih dahulu seperti biasa. Diketahui M sama dengan 2 kg, K sama dengan 500 Newton per meter. Ini sama dengan konstanta pegas. X1 nya 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Datanya 45 derajat, sedangkan V awal sama dengan 0 atau dari keadaan diam. Nah, V akhirnya juga 0 juga. Tanyakan S. Ini misalkan ini S nya, yang ini theta, ini H. Titik 8. Nah, kita menggunakan persamaan kekekalan energi mekanik. 1 di sini artinya awal, 2 di sini artinya akhir. Nah, di sini yang perlu menjadi perhatian, ada 2 energi potensial.
US atau energi potensial pegas, spring, dan juga UG, energi potensial gravitasi. Berarti kelas 1 ditambah US 1 ditambah UG 1 sama dengan K2 ditambah US 2 ditambah UG 2. Coret ini karena sama. Kurang menjadi 0. K2 0 karena V2 0. K1 di sini 0 karena V1 sama dengan 0. Titik 1 ini titik 2. Berarti 0 ditambah setengah kx1 sama dengan 0 ditambah ini menu. Nol asumsi Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini
untuk energi kinetik awal 0 karena dari keadaan diam. Sedangkan asumsi ketinggian awal itu kita mulai dari 0, makanya untuk energi potensial gravitasinya untuk yang awal 0. Di K2 ini 0 juga karena V2 nya kita anggap 0 ketika sudah mencapai puncak yang ada di sini. Sedangkan energi potensial dari pegas ini juga 0 karena tidak ada kontak dengan pegas. Tambah UG2. Jadi yang ini 0, yang ini 0 juga, yang ini 0 juga. Jadi sisanya tinggal nol ditambah MG2 MGH2. Berarti setengah Kx 1 sama dengan MGH2. Kita sebut saja H2. Ini Kx-nya Kx kuadrat. Karena yang dicari adalah nilai S-nya, terlebih dahulu kita menghitung H2 S. H2 sama dengan setengah Kx1 kuadrat dibagi Mg. Setengah dikali 500 dikali 0,2 dibagi masanya 2 kg dikali 9,81. Ini hasilnya sekitar 0,51. meter. Sedangkan kalau misalkan dilihat di gambar yang ini, sin theta sama dengan H2 dibagi S, atau S sama dengan sin H2 dibagi sin theta. Sin dari 45
sekitar 0,72 meter. Nah, latihan 31. Ketahui masanya 4 kg. Meter. Dorongnya 25 Newton. Mukanya sama dengan 0,35. Ditanyakan eksternal, P nya delta E thermal atau perubahan energi thermalnya, ya kinetik akhir, dan juga kecepatan akhir. Nah, kerja eksternal yang dilakukan pada sistem meja kotak, di sini ada dorong, atau sama dengan F dikali delta X dengan 25 Newton dikali 3 meter, 75 joule. Kemudiannya nah, ini diagram gayanya. Sigma Fy sama dengan 0, atau Fn dikurang N sama dengan 0. N sama dengan
mg. Sedangkan perubahan energi termalnya gaya gesek dikali delta X. Nol koma 35 dikali masanya 4 kg kali 9,81 kali delta X nya 3 meter. Satu koma 2 joule. Nah, yang ketiga, energi kinetik akhir Nah, ini persamaannya. Artinya di sini U2 dikurang U1 tidak ada perpindahan vertikal. Tiang tambah berarti W eksternalnya sama dengan K2 ditambah delta E thermal, atau K2 sama dengan W eksternal kurang delta E thermal sama dengan 75 kurang 41,2 joule atau 33,8 joule. Yang selanjutnya di K2 sama dengan 33,8 joule atau setengah MV2 kuadrat sama dengan 33,8 joule. V2 kuadrat sama dengan 33,8 dibagi setengah dikali M
atau V-nya nah ini untuk yang nomor 3 latihan 32. Sama dengan 100 kg. VA sama dengan 0 meter per second. HA sama dengan 140 meter. VE 0 meter per second. HP sama dengan 0 meter. VC 30 meter per second. HD sama dengan 80 meter. Nah, soal-soal yang ada hubungannya dengan energi bisa kita gunakan persamaan kekekalan energi mekanik khusus yang ada di fisika ini. Berarti di sini untuk yang bagian yang A, dari mulai titik A ke titik B, berarti ada energi kinetik titik A ditambah energi potensial titik A sama dengan energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Setengah mv_a kuadrat ditambah mg_ha sama dengan setengah mvb kuadrat ditambah mghb. Ini 0 karena VA sama dengan 0. M nya bisa dicoret. Yang ini juga 0. Berarti sisanya tinggal GHA sama dengan setengah VB kuadrat atau setengah VB kuadrat sama dengan GHA. VB kuadrat sama dengan 2GHA. VB sama dengan per 2GHA sama dengan 2 dikali 9,81
dikali 140. Nah, untuk yang bagian B nya saya langsung tuliskan hasilnya, nanti silakan dicoba-coba sendiri. C-nya 4,31 meter per second. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.